dosen muda ini masih mau melihat kita lebih baik. Sudah sekarang dosen muda sekarang sudah ada perubahan yang bergeser. Ibu sudah tua di Fakultas Pertanian, sudah 33 tahun mengajar di Fakultas Pertanian. Jarang dosen ada seperti itu. Ya. Tadi dilakukan Al-Baqarah 1 sampai 5. Saya yakin kalian ada di sini karena surat, karena Al-Quran. Ya, apa Al-Quran? Kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab yang dipercayai, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Anda ada di sini karena ketakwaan kita. Bulan ini adalah bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang bisa menjawab? Tepat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan angkat tangan. Oke, siapa? Oke. Tanggal berapa? 12? Oke, siapa yang paling tepat yang bisa menjawab kelahiran? Oke, siapa? Siapa namanya? Oke. Tanggal berapa? Oke, belum. Siapa lagi? Oke, silakan. Ya, namanya siapa? Oke, Hanifah sama dengan nama cucunya ibu. Oke, silakan. Ya, 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tahun berapa? Ada lagi yang bisa disebut dengan tahunnya? 504? Ya, 7 berapa? 7? 1 ya, Senin 12 Rabiul Awal 471. Nanti yang ada berapa orang? Ada yang tadi yang agak benar karena dia nanti orangnya ada present dari. Bisa disilakan. Ibu mengambil dengan Al-Quran kita sukses. Ya, walaupun hari ini adalah seperti ini. Dengan Al-Quran kita sukses. Kalau ibu lihat di sini merancang hidup dengan kasih sayangnya. Itu titik awal. Jangan takut akan kehidupan selanjutnya. Sehingga dengan Al-Quran kita akan sukses. Ya, lanjutkan. Kalau ini mengatakan goril ya. Ya, itu bahasa anak muda ya. Di scroll-scrollkan HP-nya Anda kan scroll ya. Nah, kami mengatakan bahwa mencari imam di era digital ya. Dengan apa? Ada lanjutan surat Al-Baqarah menjadi kompas hidup di era digital. Oke, itu surat ini surat yang keberapa dalam Al-Quran? Ada yang tahu surat keberapa dalam Al-Quran surat ini? Silakan angkat tangan. Sedih. Nah, tadi kita Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Surat-surat dalam Al-Quran pun Anda tidak tahu bagaimana hidup kita mau lebih bagus dan sebelumnya. Ada yang tahu nggak? Surat 103. Oke, terima kasih. Ini adalah surat yang ke-103. Coba kita baca artinya. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Setiap saat kita dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah Anda saat ini berada dalam apa?
kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Terima kasih kakak-kakak panitia yang membuat acara ini. Ya, mereka karena semua sangat sabar. Ya, kalau tidak ada kesabaran tidak akan dapat hasilnya. Karena inilah yang dikatakan dalam surat dan itu paling sering baca. Karena ini pendek sekali kalau sholat, ya kan? Tapi Anda mungkin tidak memaknai arti dari surat tersebut. Kalau Anda memaknai, tidak akan ada apa? Ya seperti biasa, Ibu agak prihatin ya. Kalau sholat terlambat, waktunya sholat banyak sekali di luar. Biasa sebenarnya ini haid semua. Karena saking banyaknya yang di luar, padahal di dalam hanya berapa orang yang datang sholat. Padahal Anda dipanggil apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Artinya Anda tidak mau menang. Sudah dipanggil kok. Anda mari menuju kemenangan. Tapi masih marah, masih di luar. Dulu. Ya. Kemudian pada saat Anda masuk di dalam masjid, apa doanya masuk dalam masjid? Dalam kita tidak isi. Hanya di sini terus ya, dan kita isi melihat ya. Oke, lanjut kakak. Nah, inilah yang bagaimana menurut Ibu ya, adanya kesadaran waktu dan kita memanfaatkan waktu kembali kepada surat Al-Asr ya. Kemudian imannya harus kokoh, pahami Al-Quran karena itu adalah petunjuk buat kita. Kemudian lakukanlah amal saleh, hal sekecil apapun, ya, dia akan bisa memperbaiki resarcing ya diri kita. Kemudian saling menguatkan. Jadi jangan suka gosip-gosip temannya, tetapi saling mendukung ya, saling mendukung. Bagaimana kita supaya ada kesatuan di sini sesama angkatan 2025. Nanti kakak, ini karena ini dipenggal-penggal ya, penggal-penggal surat Al-Asrnya. Allah bersumpah demi masa menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan manusia. Ini akan kita waktu kita tersedot habis oleh scrolling tanpa menonton video yang tidak bermanfaat dan terjebak dalam perdebatan online yang tidak produktif. Ada yang suka main TikTok? Saat itu ya, atau TikTok nanti gunakan dakwah, bukan ya. Kalau ya kan ada urusnya ya, tapi digunakan untuk dakwah ya. Kemudian bagaimana merefleksi diri kita adalah berapa jam kita habiskan untuk media sosial dan berapa menit untuk tilawah Al-Quran. Ketimpaan menentukan prioritas yang berbeda. Jadi gimana kita memprioritaskan diri? Karena apa, umur kita tidak tahu, siapa bisa menjamin 3 menit kemudian kita masih hidup, tidak ada ya, sehingga disitulah ya bagaimana caranya supaya apa